Sumber daya alam yang besar di Provinsi Sumatera Selatan patut dioptimalkan dengan menggali secara maksimal apa saja yang dapat memberikan peluang dan potensi yang menjanjikan. Beragam potensi ini disesuaikan dengan inovasi yang saat ini terus dikembangkan, salah satunya di berbagai lembaga pendidikan. Hal inilah yang dilakukan salah satu pondok pesantren yang berada di Kecamatan Sungai Lilin Musi Banyuasin, yaitu Ponpes Hidayatul Fudola Wali Songo. Pondok pesantren ini tidak hanya memberikan pendidikan agama dan akademis kepada para santri, tapi juga memberikan keleluasaan berkreativitas dan berinovasi, salah satunya dengan memproduksi teh dari bunga telang. Ya, ini adalah bunga telang yang dikenal merupakan tanaman pagar seperti yang ada di belakang saya ini. Dan bunga telang ini ternyata memiliki beragam khasiat yang penting untuk kesehatan. Seperti untuk menurunkan kolesterol, juga untuk penyakit jantung dan kesehatan kulit. Dan inilah yang dijadikan peluang oleh salah satu sekolah di Sungai Lilin, Musi Banyuasin. Mereka membuat produk teh dari bunga telang ini. Mungkin sebagian orang telah mengetahui bunga telang yang bisa diolah menjadi minuman teh. Namun, sebagian lainnya justru belum mengetahui hal ini. Padahal, selain bunga rosella, bunga telang juga tidak kalah memiliki berjuta manfaat apabila diolah menjadi minuman. Itu banyak. Waduh, segar sekali, Pak. Segar sekali. Bismillah. Bunga telang ternyata memang seger, enak banget dan berkhasiat lagi, luar biasa. Mantap. Santri dari Ponpes Hidayatul Fudola Wali Songo berinisiatif mengolah bunga telang menjadi teh, mengingat manfaatnya yang sangat banyak bagi kesehatan. Mereka menanam bunga telang yang cukup mudah dibudidayakan ini dengan memanfaatkan lahan dan diselingi dengan tanaman lainnya. Yang besar mati, yang jauh. Bunga telang atau Clitoria ternate dengan warna cerah biru keunguan ini merupakan tanaman endemik dari Ternate. Bunga telang sendiri memiliki bentuk unik dengan kelopak bunga menyerupai trompet dan merupakan tanaman liar yang banyak tumbuh di semak-semak dan tanah kering. Namun, tidak sedikit yang sengaja menanam bunga telang di halaman rumah. Selain sebagai tanaman hias, sebagian orang memanfaatkan bunga telang sebagai bahan pewarna alami, juga sebagai obat herbal yang dipercaya menyembuhkan beberapa penyakit. Jadi ini ngambil bunga telang ya? Yang mekar. Oh, yang mekar seperti ini mekar sudah ya? Jadi, nah itu
untuk penjemuran itu ditunggu sampai berapa? 2 sampai 3 hari. Oh, 2 sampai 3 hari ya. Kalau dia sudah kering pun masih ditunggu lagi ya. Di oven harus ya. Seluruh bagian dari tanaman telang bisa dimanfaatkan sebagai obat karena mengandung saporin, flavoid, alkaloid, dan sulfur. Akar bunga telang bersifat laksatif atau penjahat dan membersihkan darah. Karena kandungannya yang sangat baik bagi kesehatan inilah para santri dari Ponpes Hidayatul Fudala Wali Songo mulai giat memproduksi teh bunga telang, mulai dari memelihara tanaman telang hingga menghasilkan bunga telang yang kemudian dikeringkan dan dikemas menjadi teh bunga telang. Ya, awalnya kita buka kebun dulu. Setelah itu kita produksi buat teh. Kita petik yang mekar ya. Terus kita jemur 2 sampai 3 hari. Setelah kering kita open. Pasti banyak. Berapa pot seluruh? Kamu udah berapa hari sih dapat bunga ini? Udah dua hari. Kemarin hujan jadi belum kering banget. Kan diopen lagi biar lebih. Ayo. Sebelumnya, tanaman bunga telang ini tidak diperhitungkan dan hanya sebagai tanaman pagar saja. Namun, karena mulai terdengar khasiatnya yang begitu banyak, maka santri Ponpes khususnya siswa SMK bersama guru pembimbing mulai memanfaatkan lahan untuk ditanami bunga telang. Apalagi prospek dari penjualan bunga telang yang diolah menjadi teh cukup tinggi, karena seringkali ada pertemuan rutin dengan wali santri yang bisa dimanfaatkan untuk promosi teh telang. Ya, jadi awalnya kita melihat di sekitar itu banyak sekali tanaman bunga telang yang tidak dimanfaatkan, hanya dijadikan sebagai bunga pagar saja. Jadi kita membaca dari prospek itu, kemudian kita ajari anak-anak untuk menanam, ya. Tadinya untuk memanfaatkan sekitar pagar supaya lebih cantik gitu. Kemudian setelah itu kita lihat kok sepertinya prospeknya lebih tinggi karena kita berada di pondok pesantren gitu. Jadi setiap hari Jumat wali santri itu datang, jadi kita bisa menawarkan kepada mereka. Para santri dibina untuk menguasai pengolahan teh bunga telang ini. Bunga telang yang telah dijemur 2 hingga 3 hari, kemudian dikeringkan kembali di oven agar semakin kering dan siap untuk dimasukkan dalam kemasan teh celup. Itu dipilih supaya lebih menarik, orang lebih tertarik. 12 saset. Bisa mengurangi darah tinggi, kolesterol, kadar gula darah. Banyak lagi, Mas.
Teh celup bunga telang ini telah dikemas sedemikian rupa hingga menarik dan simpel bagi pembeli. Ketelatenan dalam mengolah teh bunga telang ini diantaranya diawali dari saat memetik bunga, menjemur hingga proses pengemasan. Jeli memanfaatkan peluang, hal inilah yang memang ditanamkan kepada anak didik yang merupakan siswa-siswi SMK dari Ponpes Hidayatul Hudola Wali Songo. Menurut pimpinan Ponpes Kiai Haji Abdul Hadi, keberadaan Ponpes ini memang untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam kemajuan pendidikan tidak hanya formal tetapi juga islami. Selain itu, perhatian bagi siswa kurang mampu juga diwujudkan dengan menggratiskan biaya pendidikan. Nanti jam tayangnya dikasih tahu. Iya. Nanti jadwalnya dikasih tahu, Pak. Keberhasilan santri Ponpes dalam memproduksi teh bunga telang terlihat dari prospek bunga telang sendiri. Pada awalnya kami mendirikan pondok pesantren ini untuk kebutuhan masyarakat yang pada saat itu mereka perlu bimbingan dalam bidang agama. Seiring berjalannya waktu, dari jamaah wali santri yang saat itu mendesak supaya pondok pesantren Al-Fudola juga mendirikan lembaga pendidikan formal, baik itu bentuk SMP ataupun sekolah lanjutan atas. Kenapa kok saya memilih lembaga lanjutan atas ini SMK? Karena untuk menjawab kebutuhan dari masyarakat yang saat itu kami melihat betapa santri-santri salaf yang hanya mengaji setiap dari pagi sampai malam mengaji, mereka sementara untuk pendidikan umumnya kurang. Sehingga kami menjawab dari 2006, desakan dari jamaah tersebut, saya akan mendirikan lembaga pendidikan formal SMP ataupun SMA ataupun SMK itu kalau sudah bisa menggratiskan. Itu latar belakangnya seperti itu. Karena melihat kebanyakan anak-anak yang masuk ke pondok pesantren itu dari ekonomi lemah, di bawah. Dari itulah maka kami bertekad dengan semampu kami untuk mendirikan lembaga pendidikan formal sekaligus SMP dan SMK dengan 3 jurusan.
Saat ini, hampir sebagian besar masyarakat sudah mengetahui akan khasiat teh bunga telang tersebut. Apalagi teh ini termasuk teh herbal dan tidak menggunakan zat pewarna juga pengawet. Sejumlah khasiat teh bunga telang juga tertera di kemasan. Tinggal pengembangannya. Jadi kalau memang sumber daya manusianya itu sudah mumpuni dan pemerintah juga mau mendukung apa yang menjadi kegiatan lembaga pendidikan yang ada di pondok pesantren ini dan pesantren-pesantren yang lain pun juga sama. Insya Allah anak-anak juga tidak akan ke belakang kok, tidak akan kalah dengan sekolah-sekolah lain. Karena pada dasarnya mereka akan mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan yang sama. Bunga telang mengandung senyawa aktif yang baik untuk kesehatan. Beberapa penyakit yang bisa diobati dengan bunga telang diantaranya menurunkan gula darah, mencegah kanker, meredakan migrain, mengobati bisul, obat diare, mencegah penuaan dini karena antioksidannya yang cukup tinggi, dan menjaga kesehatan tubuh. Dengan khasiatnya yang begitu penting bagi kesehatan, bukan tidak mungkin teh bunga telang ini akan semakin diminati masyarakat luas yang berpengaruh bagi prospek penjualan ke depan. Ya saudara, khasiat yang beragam dari bunga telang ini tentu saja menjadi potensi yang baik untuk terus dikembangkan. Apalagi dibuat kemasan yang menarik seperti ini. Hal ini tentu saja harus menjadi motivasi bagi daerah lainnya untuk mengembangkan teh bunga telang. Saya Metri Octavia, TVRI.